Shalom saudara, apa kabar hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa kembali. Dan hari ini saya ingin sharing buat setiap kita, membagikan sesuatu buat saudara. Dan saya berdoa supaya apa yang hari ini saya bagikan itu menjadi berkat buat setiap kita, menguatkan setiap kita. Sehingga di tengah-tengah keadaan yang mungkin hari ini kurang baik, tapi kita terus bersyukur karena Tuhan selalu ada buat kita dan Dia setia. Saudara, malam hari ini sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau setia dalam perkataan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami, Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu selalu ada buat kami, mempertahankan kami. Sehingga kalau kami ada sampai hari ini, Tuhan, kami tahu ini semua adalah belas kasihan Tuhan buat kami. Ini semua adalah bentuk dari kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, malam hari ini kami akan buka hati kami bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicara buat setiap kami, urapi hamba-Mu. Urapi setiap kami yang menyaksikan video ini, biar setiap kami menerima sesuatu dari Engkau, Tuhan. Setiap firman ini kami mengerti bukan dari penelaan kami sebagai manusia, tapi kami bisa memahami isi hati Tuhan lewat karya Roh Kudus yang mewahyukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan sama-sama melihat dari Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10 bagian B. Di sana firman Tuhan berkata, "Janganlah bimbang, akulah Allahmu, aku akan meneguhkan engkau dan akan menolong engkau." Nah saudara, firman Tuhan berkata pada setiap kita malam hari ini, janganlah bimbang sebab Tuhanlah Allah kita. Dialah yang akan meneguhkan kita dan menolong kita. Saudara, dalam Keluaran pasal yang ketiga, di sana diceritakan bagaimana Musa pada saat itu ketika Musa dipanggil Tuhan, berjumpa dengan Tuhan untuk pertama kalinya. Pada saat Musa berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan berkata kepada Musa bahwa Musa harus memimpin bangsa Israel yang pada saat itu ada di tanah perbudakan di Mesir dan memimpin mereka keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, kepada nenek moyang orang Israel. Nah, saudara, pada saat itu Musa ada dalam keadaan yang bimbang karena dia baru pertama kali berjumpa dengan Allah. Dan pada saat itu, saudara, Musa mengalami yang namanya satu keraguan akan pribadi, siapa yang memanggil dia, siapa yang ada di hadapannya pada saat itu. Kalau saudara lihat bagaimana Musa tawar-menawar dengan Tuhan, dan Musa bilang, aku orangnya tidak pandai bicara, aku orangnya tidak bisa, aku nggak mampu. Ketika Musa bertanya kepada Tuhan, kalau orang Mesir, kalau Firaun bertanya kepadaku, siapa yang mengutus engkau, siapa nama Allahmu, siapa nama Tuhanmu, maka Allah berkata kepada Musa, katakanlah kepada mereka, I am who I am, aku adalah aku. Dan tidak berhenti sampai di situ, Tuhan memberikan tanda-tanda mujizat kepada Musa, bahwa Musa harus menunjukkan hal itu di depan bangsa Mesir, sehingga mereka melihat bahwa apa yang berserta dengan Musa, pribadi yang menyertai Musa, yang memimpin Musa, yang memberikan perintah kepada Musa adalah satu pribadi yang luar biasa. Nah saudara, setiap kita tahu kejadian ini, bagaimana Tuhan pada saat itu melakukan perkara-perkara yang ajaib di tanah Mesir melalui Musa dan Harun, saudara. Tuhan menghadapi keraguan-keraguan Musa dengan menyertai dia. Tuhan meneguhkan perkataannya kepada Musa. Bahkan Tuhan menolong Musa bukan hanya untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, tapi Tuhan juga menolong Musa untuk Musa bisa berubah dari seorang yang merasa tidak mampu, merasa kurang percaya diri, merasa dirinya selalu rendah, sehingga mental Musa yang lama digantikan dengan mental yang baru. Tuhan menolong Musa dan Tuhan meneguhkan dia. Nah saudara, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Mungkin hari ini kita ada dalam situasi yang sulit. Saudara merasa bahwa hari-hari ini kayaknya segala sesuatu, kayaknya kita seperti ada dalam satu keadaan kita tidak bebas melakukan banyak hal. Saudara, atau ada keraguan-keraguan dalam kehidupanmu terhadap Tuhan seperti yang dihadapi Musa. Saudara, keraguan kita itu datang dari ketidakpercayaan. Keraguan Musa itu datang dari ketidakpercayaannya dia. Bukan sekedar ketakutan, tapi Musa tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan hal yang besar dalam kehidupannya. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita terbiasa dengan banyak hal di sekeliling kita, dari prinsip-prinsip yang ada di dunia ini, bahwa sesuatu yang besar itu harus diawali dengan sesuatu yang spektakuler, harus kelihatan dari depan, dari awalnya sudah sepertinya luar biasa hebat. Musa mengharapkan pada saat itu Allah datang dengan kuasa dan luar biasa menghancurkan Mesir. Tapi Tuhan punya cara yang lain. Tuhan mau pakai Musa seperti Tuhan juga mau pakai saya dan saudara untuk mengalahkan ketakutan-ketakutan kita, untuk mengalahkan rasa khawatir kita. Tuhan berhadapan dengan rasa khawatir kita. Tuhan menunjukkan
Tuhan menunjukkan kuasanya, Tuhan menunjukkan kehebatannya dalam setiap keraguan-raguan kita. Saudara, ketika Musa memberikan dirinya, mempercayai Tuhan, ketika Musa memberikan dirinya untuk hidup dengan perkataan Tuhan, pada saat itu Musa make a deal dengan Tuhan. Tuhan menjawab keraguan-raguannya Musa dengan perkara yang luar biasa. Kalau saudara baca ceritanya bagaimana Musa dari seorang yang penakut, ketika dia berani untuk percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang diperkatakan Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Ketika Musa memilih untuk percaya, membiarkan dirinya untuk tergenapi dalam kehidupannya perkataan Tuhan itu. Saudara lihat bagaimana Tuhan mengubah kehidupan Musa. Musa menjadi seorang pemimpin yang besar yang membawa keluar bangsa Israel dan menuju ke tanah perjanjian. Hari-hari ini saya dan saudara mungkin memikirkan pertolongan dari sana sini seperti bangsa Israel pada saat itu. Mereka senang ketika Musa datang dan berkata kepada mereka bahwa Musa akan membawa mereka keluar. Tapi ada banyak perkara yang terjadi, saudara. Ini adalah sharing yang sangat panjang kalau akan dijelaskan bagaimana Musa membawa bangsa Israel melewati yang namanya Passover, ketika mereka mengalami yang namanya Paskah untuk pertama kalinya. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah ketika kita ada dalam keraguan-raguan Tuhan, ketika kita berani mempercayakan diri kita pada perkataan Tuhan. Ketika kita melihat perkataan Tuhan itu, waktu Tuhan berkata, I am who I am. Tuhan berkata, aku adalah aku. Aku tidak sama dengan Tuhan yang lain. Aku tidak sama dengan pengalaman-pengalaman kita yang dulu. Aku bukan seperti Tuhan yang kita sembah yang lain, yang dulu sebelum kita mengenal Dia. Tuhan sanggup melakukan perkataannya. Dan kalau hari ini Tuhan percayakan sesuatu buat saudara, Tuhan percayakan keluarga, Tuhan percayakan pekerjaan, Tuhan percayakan pelayanan, mari jangan khawatir, jangan takut dengan apa yang akan terjadi, sebab Tuhan itu berkuasa melakukan perkataannya. Kalau Tuhan yang panggil engkau, kalau Tuhan yang tempatkan dirimu, Tuhan pasti menyediakan, Dia pasti menolong, Dia pasti meneguhkan engkau. Dan Tuhan akan berhadapan dengan keraguan-raguan kita. Yang perlu kita lakukan adalah biarkan diri kita, beranikan diri kita untuk mempercayai Tuhan. Beranikan diri kita untuk hidup sesuai dengan perkataannya. Karena kebimbangan dalam hati manusia akan membuat kita ragu akan kebaikan Tuhan. Kebimbangan dalam hati manusia akan membuat kita seakan-akan melihat Tuhan sebagai bayang-bayang. Tapi Tuhan itu real, Dia lebih real dari apa yang kita lihat. Karena hidup kita hari ini adalah bukti kebaikan Tuhan. Saya sering katakan ini, kalau Tuhan percayakan kita hari yang baru, kita masih bisa bangun pagi, masih bisa menghirup nafas yang baru. Itu bukti kalau Tuhan masih mempercayakan kita kesempatan untuk kita bisa terus menikmati Dia, terus mengalami perubahan, terus disempurnakan menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Saudara, hari ini jangan ragukan Tuhan, sebab Dia akan meneguhkan engkau dan Dia akan menolong engkau. Tuhan Yesus memberkati. Dengan tangan kananmu, Yesus.